Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, umumnya kita mengerti, tahu, bahkan menyadari tentang keadaan kita masing-masing. Keadaan yang dimaksud adalah mengenai kualitas keadaan, sifat hari-hari, kebiasaan, karakter, akhlak yang kita miliki. Kita tahu itu, kita paham. Karena kita tahu, maka kita bisa menilai apa yang kita miliki itu baik atau tidak. Umumnya kita paham itu. Kita juga mengerti akibat dari karakter kita, akibat dari sifat yang kita miliki, maka itu punya pengaruh terhadap capaian hasil kerja kita hari-hari. Misalnya, kalau saya punya sifat yang buruk, suka marah, maka pengaruhnya terhadap lingkungan, orang tidak suka sama saya. Saya tidak punya banyak teman yang ikhlas, yang tulus. Kalau saya bekerja, orang tidak begitu suka berpartisipasi, bekerja sama dengan saya. Sifat yang kita miliki, keadaan pada diri kita sendiri akan punya pengaruh terhadap orang lain dan mengakibatkan capaian hasil yang kita kerjakan itu juga tidak baik. Nah, kita sadar itu. Atau kita sadar bahwa kita sudah baik, sudah oke. Hasilnya pun sudah oke. Namun sebagai manusia saya ingin lebih baik lagi, ditingkatkan. Kawan-kawan sekalian, terhadap kondisi diri kita masing-masing, pada umumnya kita tahu, kita mengerti, bahkan kita sadar tentang keadaan itu. Tetapi ketika kita ingin memperbaikinya, memperbaiki itu dari yang jelek menjadi baik, atau dari yang baik untuk lebih baik lagi. Bagaimana melakukan perubahan terhadap posisi, kondisi pada saat ini untuk memperbaikinya, ini yang susah. Ini yang sulit. Tidak semua orang dengan mudah bisa mengerjakannya. Saya juga mengalami yang seperti itu. Iya Pak, saya tahu sih, saya kurang. Tapi gimana ya memperbaikinya? Bener dek, saya memang begitu. Saya kepengen sih berubah. Tapi mulai dari mana ya? Pekerjaan. Saya ingin hasil pekerjaan saya itu dalam bentuk uang. Hasilnya lebih banyak. Tapi gimana ya? Startnya dari mana? Saya perbaiki. Ini problem umum dihadapi oleh orang-orang. Kita semua, Anda, saya, menghadapi persoalan itu, kepengen berubah, kepengen lebih baik, tapi memperbaikinya mulainya dari mana? Startnya dari mana? Ada kiat menurut saya yang bisa kita petik
kita ambil dari para ahli manajemen. Orang-orang manajemen, para ahli manajemen itu punya rumusan, punya ungkapan. Start from the end. Atau dalam bentuk lain, beginning with the end. Start from the end itu kalau di bahasa Indonesia kan, mulailah dari yang terakhir. Loh, kita baru mau mulai, justru mulainya dari yang terakhir. Untuk memahami ini bisa kita ambil contoh. Pada saat ini kita berada di bulan Januari. Umumnya orang pada bulan Januari itu euforia tahun baru. Sejak tanggal 31 Desember atau bahkan sejak bulan Desember sudah bersiap-siap untuk memasuki tahun baru. Apalagi tanggal 1 Januarinya, suasana tahun baru. Euforia kita, pesta pora. Wah, lupa diri. Jarang sekali orang yang pada bulan Januari dia berpikir tentang keadaan dirinya nanti pada bulan Desember. Tidak banyak orang yang melakukan langkah-langkah untuk kehidupannya, untuk dirinya sendiri atau lingkungannya, bagi perubahan posisi yang lebih baik dan lebih baik lagi nanti pada bulan Desember. Itulah yang disebut sebagai start from the end. Jadi kalau kita pada saat ini sedang berada di tanggal 1 umpamanya, jangan terjebak. Terjebak itu bisa negatif, bersedih hati, menyesali kesalahan-kesalahan, atau terjebak pesta pora, senang-senang pada tanggal 1. Pada tanggal 30 nanti bagaimana? Nah, ciri orang yang bakal sukses di dalam kehidupannya itu adalah ketika pada tanggal 1 dia sudah berpikir tentang tanggal 30. Hidupnya memang berada di tanggal 1, tetapi dia sudah mempersiapkan dirinya nanti bagaimana pada tanggal 30. Boleh saja kita menikmati tahun baru pada bulan Januari umpamanya. Tapi pada bulan Januari itu kita juga sudah harus melangkah mempersiapkan diri untuk kondisi kita yang lebih baik lagi pada bulan Desember yang akan datang. Berbeda jauh dengan Desember pada masa yang lalu. Inilah yang disebut sebagai start from the end. Di dalam manajemen uraiannya lebih luas lagi, karena itu menyangkut bagaimana sebuah perusahaan, bagaimana sebuah organisasi membuat perencanaan tahunan. Kalau negara itu perencanaan anggaran belanja negara di dalam 1 tahun. Itu kaitan dengan manajemen sebuah organisasi. Semakin besar organisasinya, maka perencanaannya harus lebih rapi. Kiatnya, rumusnya adalah start from the end. Rumus itu kita adopsi, kita manfaatkan, kita gunakan untuk kepentingan perbaikan kualitas diri kita masing-masing. Saya mencoba melakukan perbaikan terhadap diri saya yang saat ini saya merasa sudah lumayan gitu kan ya. Tapi saya tidak ingin nanti pada bulan Desember masih lumayan juga. Kalau nilai anak sekolah itu, nilai mahasiswa umpamanya, status saya pada hari ini nilainya C. Saya nggak mau
nanti pada bulan Desember masih C juga. Nah, agar kita pada masa yang akan datang, dalam hal ini kita katakan sebagai contoh bulan Desember, agar pada bulan Desember itu keadaan saya menjadi jauh lebih baik dari hari ini, maka kita harus start from the end. Secara teknis kita tuliskan, dituliskan apa yang ingin kita rasakan, apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin saya peroleh pada bulan Desember itu. Sekarang dicatat pada bulan Januari. Lalu setelah dicatat satu persatu langkah demi langkah apa yang harus saya kerjakan. Jadi terencana, tidak gampang, tidak melayang, tidak bingung. Kata orang, kau jadi pengusaha saja. Oh iya, enak jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Padahal belum tentu cocok untuk dia. Nah, kita rumuskan itu. Pada bulan Januari, kita sudah berpikir tentang kehidupan kita selama 1 tahun ke depan. Dan hasilnya sudah kita bayangkan. Nanti pada bulan Desember, saya akan mendapatkan capaian A, B, C, atau D. Dan untuk itu maka langkah-langkahnya harus saya persiapkan. Dan langkah satu demi satu sudah mulai saya kerjakan pada saat ini, pada bulan ini, pada tanggal ini, pada hari ini, satu persatu. Sekali lagi, ini kiat yang kita adopsi dari ilmu manajemen, dari para ahli manajemen, bisa kita terapkan untuk perubahan hidup kita sehari-hari. Jangan bingung lagi, mulai dari mana ya? Mulai dari mana ya? Kiatnya adalah start from the end. Di dalam Islam itu sudah ada ayatnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itulah yang harus kita jadikan patokan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.